Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel. Untuk di video kali ini, Madya Channel hanya ingin meluruskan hal-hal apa saja yang disampaikan oleh salah satu orang-orang pengikut Paulus yang bernama Pendeta Joshua M. Yasin ini, yang mana dia mencoba untuk menggiring negatif suatu ajaran Islam. Nah, ini sudah kewajiban umat Islam untuk menjawabnya. Adapun poin yang pertama yang ingin Madya sampaikan dari apa yang disampaikan pendeta ini, dia menjelaskan identitas asalnya yang mana dia menjelaskan dia berasal dari orang yang bapaknya seorang kiai yang menikah dari istri yang kelima. Nah, ini cukup riskan sekali seorang kiai atau ulama itu mempunyai istri 5 orang, padahal di dalam Al-Quran sudah jelas batasan berpoligami itu 4. Jadi kalau ada yang melebihi dari 5 maka haram hukumnya, dan anak hasil dari haram hukumnya itu maka anak hasil zina atau dikatakan kumpul kebo. Nah, ini yang jadi riskan sekali, yang menurut Madya ini sebenarnya penggiringan opini negatif saja. Mari kita simak go. Dari Cilacap daerah Bogor. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga Muslim. Ayah saya seorang kiai. Saya termasuk anak terakhir dari istri nomor 5. Bayangin saudara. Jadi kalau masih satu itu belum sunah rasul. Jadi kalau istri sudah 5 itu termasuk hebat sunah rasul. Amin. Jangan. Baiklah, sahabat-sahabatku kita akan tanggapin dulu apa yang disampaikan oleh Pendeta Joshua M. Yasin ini terhadap ajaran Islam di sini Madya akan sampaikan dulu sejarah historis sebelum ajaran Islam itu datang. Poligami itu tidak terbatas termasuk yang dilakukan umat-umat sebelumnya. Sangat banyak sekali informasi poligami itu di dalam Bible, sampai bahkan berpoligami 1000 orang itu enggak terbatas. Nah, kemudian sejak di zaman Nabi Muhammad pun itu masih belum diatur. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dari Al-Quran, maka dengan di dalam kitab suci Al-Quran lah poligami itu diatur. Nah, kemudian dasarnya poligami itu sudah diatur, kita bisa lihat di dalam Quran yang sama dia tampilkan di sini, An-Nisa ayat 3 di ayat 3 sama dia bacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adana alla ta'ulu. Sadaqallahu azim. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kau miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuatan. Quran An-Nisa ayat 3 Oke, kita akan bahas di sini. Nah, di sini sudah cukup jelas dasar dalam ajaran Islam. Poligami sudah diatur poligami. Nah, bagaimana penerapan hukumnya yang di dalam Indonesia sudah dikompilasi ke dalam hukum Islam di Indonesia. Penerapannya di dalam KUA pernikahan di KUA, apabila orang berpoligami itu harus dapat izin dari pengadilan dengan syarat-syarat yang sangat susah sekali. Tentunya harus dipenuhin dengan syarat-syarat berpoligami di pengadilan agama.
terlepas dari hal itu, dari argumen dari pendeta Joshua M. Yasin yang mengatakan bahwa dia anak istri yang kelima. Nah, ini kan sudah menyalahin dari ayat suci Al-Quran ya, dari kitab suci Al-Quran dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 ini. Itu artinya orang tua pendeta Joshua M. Yasin ini bukan orang yang baik ya, bukan orang yang dikatakan dia seorang kiai. Itu tidak benar ya, karena kalau seorang kiai itu tentunya dia patuh terhadap Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Tidak mungkin dia berani menanggung risiko, karena apabila dia melanggar itu maka hukumnya termasuk dalam perzinahan gitu loh. Jadi tidak mungkin seorang kiai melakukan perzinahan karena melanggar ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ini yang membantah ocehan atau argumen pendeta yang menganggap miring ya, yang mencoba menggiring opini negatif terhadap ajaran Islam. Nah, kemudian bila kita lihat ya hasilnya, karena pendeta Joshua M. Yasin ini mengakui anak yang kelima, dari hasil anak yang kelima dari istri yang kelima, maka pendeta Joshua M. Yasin ini tergolong orang yang anak yang gak jelas gitu loh ya, karena dia sudah diakuin orang yang istri kelima itu tidak sah menurut ajaran Islam, tidak sah juga di KUA, di pengadilan agama di Indonesia juga nggak sah. Berarti dia statusnya ini sebagai anak zina, anak hasil kumpul kebo yang dilakukan oleh orang tuanya pendeta Joshua M. Yasin ini gitu loh. Bukan anak orang baik, itu artinya bukan anak seorang kiai, tetapi anak seorang yang berhasil kumpul kebo dan orang yang berbuat dosa perzinahan ya dalam posisi ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena pendeta Joshua M. Yasin ini anak hasil kumpul kebo, maka dia nggak bisa mempunyai akta kelahiran. Data-data kependudukan susah karena nggak diakuin di KUA, nggak ada, nggak sah, nggak boleh, nggak bisa nikah. Di pengadilan agama nggak bisa, apalagi di pemerintahan, di kependudukan, dinas kependudukan tidak bakal bisa mendapatkan identitas diri kalau tidak berbohong atau kalau tidak berbuat curang. Ini cenderung seperti itu, karena identitas diri itu harus mendapatkan surat dari identitas dari KUA ya, bukti pernikahan. Nah, yang jadi masalah orang yang istri kelima ini nggak bakal bisa karena nggak diakuin di dalam Islam, termasuk diadopsi dia dalam KUA, kantor urusan agama harus dan izin di pengadilan agama. Nah, ini masalahnya. Ini yang membuat pendeta Joshua M. Yasin ini berbohongnya lengkap gitu loh ya. Kebohongan yang sangat lengkap dilakukan oleh pendeta Joshua M. Yasin terhadap identitas dirinya. Ini lengkap sekali nih kebohongan yang dia lakukan untuk menggiring negatif terhadap ajaran Islam itu sendiri ya dalam hal ini. Jadi cukup jelas ya, jadi dalam hikmah yang bisa kita ambil dari pendeta Joshua M. Yasin ini, orang ini pengikut Paulus ya, ajaran Paulus yang suka berbohong. Identitas dirinya aja membohongin diri gitu loh, tapi dia nggak sadar diri. Dengan dia berbohong seperti itu menandakan dia bukan orang yang sebenarnya berasal dari Islam yang benar. Kalau dia memang dari Islam ya, artinya nggak beres gitu loh, agamanya nggak beres yang dulu dia akuin. Kalau dia pun Islamnya nggak beres juga dia dulu, tapi dia kemudian atau anak hasil kumpul kebo, anak hasil jinah, berhubung dia nggak diakuin di dalam Islam, maka dia pindah ke ajaran agama yang dia imani sekarang agar dapat identitas ya, dengan cara ya tentunya dengan cara dia sendiri, apakah dia berbohong, apakah berdusta, yang sehingga mendapatkan identitas dirinya. Oke, demikian ya Madia sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Madia akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.